Atau ay betul. Saya ingin saya dulu sedia prestasi maka tahu ham Tuhan atau ham nama sangat nama dia. Somun Halloween dia kamu isyarat anjah isapak pun udara di korban di Yerusalem. Dia lupakan dari Tuhan. Aku berdoa kita bila kita sadar bahwa yang antara untuk COVID 2 minggu sebelumnya kita akan selalu berbicara tentang perbuatan Allah. Akan yang jauh di depan kita mendengarkan cerita Allah yang mengampuni orang yang berdosa, kemudian kita mendengarkan cerita Allah yang memulihkan kehidupan umatnya. Bagi Borneo kita akan berbicara satu lagi tentang perbuatan Tuhan di dalam hidup kita. Hamai, saribu Jehovah dan Allah peduli. Jadi Injil itu bila nama dia selalu berbicara tentang apa yang dilakukan Allah kepada manusia. Ahadu dari kata bagi ulu tahun. Ayah ambilan hasil berdosa bagi orang. Secara khusus kita akan memulai ini melalui teks dari Yeremia tadi yang sudah kita dengarkan. Kita akan masuk ke bagian yang pertama. Allah melihat ketidakadilan. Ayat 13 sampai ayat 14. Ayat 13, mari Bapak Ibu kita perhatikan kita dimulai dengan satu kata yang tidak baik. Dimulai dengan kata celaka dari bahasa sebelum Bursik magia tidak disebutkan siapa yang dicelakakan atau bursik John. Tapi kalau kita belajar konteks Yeremia, bursik magia John berduduk sebagai salah satu raja di tengah-tengah bangsa Israel yang bernama si Yoyakim. Jadi Yoyakim bursik masih Yoyakim. Celakalah si Yoyakim. Wahana bursik atau celaka bisa dinarik. Buang hatan ulang sumat dulu. Lang rasul kita katakan kita berdoa. Lang rasul jawab dia. Betul apa tuh rasul kita anak-anak kata usik pokok ini. Aku pada sebab alami hatan bezan itu usik. Berarti ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang buruk, ada sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Tuhan. Itu dimulai dengan kata Usipah Raja Yoyakim. Kita akan melihat kira-kira apa yang membuat Raja Yoyakim menerima kata yang buruk ini, kata yang tidak baik ini. Ada untuk atas dan ayat sebelum karena pada saat itu sebagai seorang raja Yoyakim mendirikan istananya. Itu disebutkan Pajok rumahnya Markidei Hagidudon. Jadi Yoyakim ini salah satu mimpinya adalah membangun istana. Tetapi dia membangun istana ini baik sebenarnya. Tetapi dia membangun istana ini dari hal yang tidak baik, dari ketidakadilan. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan si Yoyakim. Kemudian yang kedua, Paulikon anjing-anjing Markidei Nasuhu. Jadi istana yang dibangun oleh Yoyakim ini memiliki anjing-anjing itu berdiri dengan megah. Itu berdiri juga dengan tidak proses tanah yang baik. Dan yang paling parah, mari kita lihat ini. Bursik Yoyakim. Kenapa? Karena dia membangun rumahnya, dia membangun anjing-anjing lain. Tentu ini memakai pekerjaan. Apalagi pada saat itu, ya membangun istana tidak semudah segampang sekarang. Kalau sekarang kan ada alat-alat berat, kira-kira seperti itu yang banyak membantu untuk mengaduk semen atau molek atau yang sejenisnya. Tetapi pada saat itu membangun istana itu membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Kemudian inilah yang terjadi. Untuk membangun istana itu, Yoyakim menyuruh banyak pekerja-pekerja. Tetapi yang terjadi ketika pekerja ini, nama pekerja untuk memenuhi pekerja, dia tidak menerima gaji atau upah yang menjadi kira-kira seperti
Jadi sebenarnya mendorong hal dalam bekerja ini yang diubah itu dialogis. Siapa yang bekerja? Kalau kita baca di kitab Tesalonika itu hal yang dialogis. Siapa yang bekerja hendaklah makan. Tetapi yang terjadi dalam kitab Joyakim ini, mereka sudah bekerja siang dan malam memberikan tenaga mereka, dan mungkin karena tenaga yang mereka keluarkan itu, itulah yang mereka harapkan juga kalau misalnya menerima gaji yang akan menghidupi keluarga mereka. Tapi ada teks ini dikatakan upah mereka itu tidak diberikan oleh raja Joyakim. Jadi kita melihat bagaimana polanya ada yang terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh raja Joyakim. Dan menurut teks ini Allah melihat ketidakadilan ini. Boleh kira-kira digambarkan seperti ini. Alkitab kita sebenarnya dengan katakanlah adil memposisikan posisi kaya dan miskin di dalam posisi yang netral. Kaya itu baik, miskin itu juga baik. Kaya itu memiliki godaan untuk berbuat jahat, miskin itu juga memiliki godaan untuk berbuat jahat. Tapi kalau kita baca misalnya di kitab Amsal, Amsal berbuah kepada Tuhan berikanlah buah. Berehakma buah domba mindo. Ulang lagi berehak. Air bagi itu ini pulang berehakma habayakon. Jangan berikan kepada saya kekayaan. Kenapa? Karena kekayaan memiliki godaan untuk merupakan Tuhan. Dan kedua juga jangan berikan kepadaku kemiskinan. Karena kemiskinan juga memiliki dampak atau efek yang buruk. Kemiskinan bisa membuat orang mencuri, dan itulah yang dikatakan oleh Amsal. Ketika saya miskin, saya mencuri, maka itu juga akan membuat namamu tercemar. Jadi sama-sama pengertian dan tegestum kaya dan miskin. Yang dikritik itu adalah nanti bagaimana sedangkan bukan kita baca di Jakobus 4 itu, di mana Jakobus itu mengkritik orang yang kaya yang memperoleh kekayaan itu dengan cara yang tidak benar. Kalau kaya dengan bekerja keras, dengan berbuat keras, maka itu adalah kaya yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika kekayaan itu seperti apa yang dilakukan oleh Raja Joyakim, dia menahan upah, tidak memberikan gaji kepada orang yang patut menerima itu. Pada saat itulah Allah akan marah. Itu yang kita lihat dalam poin pertama dalam teks khotbah kita. Allah melihat ketidakadilan. Ada masa Yeremia pada saat itu, dan tentu juga kita percaya dalam sepanjang sejarah atau dalam kehidupan kita pada saat ini, Tuhan tahu kita berbuat adil atau tidak dalam hidup. Tuhan tahu Allah berbuat jujur atau tidak jujur kita dalam hidup. Tuhan tahu semua apa yang kita lakukan itu, hal yang baik atau hal yang buruk, hal yang halal atau hal yang haram sekalipun, Tuhan tahu. Dan kita akan lihat bagaimana sikap Tuhan nanti kepada orang-orang yang demikian. Nah, kita melihat itu pada poin yang kedua. Allah mengajari si Joyakim ini kepada satu figur, yaitu Raja Josia. Jadi jemaat Tuhan, Raja Josia ini sebenarnya ayah dari Raja Joyakim. Dan sebenarnya teori yang benar adalah ketika ayahnya baik, maka anaknya juga baik, dan seperti itu teorinya. Lam jauh tulis balik menanyi. Seperti itu orang tuanya, seperti itu anaknya. Orang tuanya pintar, secara genetika mungkin bisa menurut. Di salah satu dua kasus pengecualian. Tetapi balunya seperti itu. Tetapi yang terjadi teori ini dalam konteks teks yang bilang tidak benar. Josia itu adalah raja yang baik, yang memerintah dalam keadilan dan kebenaran. Anak-anaknya Raja Joyakim tidak bisa meneladani perilaku dari ayahnya sendiri. Mana masa kalau ayat teks yang tidak tahu, maka tahun belajarlah Joyakim dari ayahnya yaitu Raja. Pada ayat 15 kan tahun sono. Didihukum Raja mau kalau berumah kayu ares, kau berpikir apakah dengan kau membangun istana yang dibangun dari kayu ares itu
menandakan orang raja? Apakah raja itu ditunjukkan dengan istana yang bagus? Bukan, kira-kira seperti itu. Tapi raja yang baik, yang bagus itu bukan ditunjukkan dengan dia memiliki rumah yang katakanlah mewah, tetapi ditunjukkan ketika dia menjalankan aturan hukum itu dengan baik. Karena itulah tandanya mengenal Tuhan. Nah, itu disebutkan dari ayat 10. Si tonggo Babiloni, maksudnya Raja Josia, bagi pemadui paku nama sombong. Ayat sonai parlako di sini dari Allah. Jadi rumusnya jelas. Orang yang mengenal Tuhan akan berperilaku ketika diberikan tugas dan jawab yang dia miliki, maka dia akan menggunakan itu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat sonai parlako di sini dari Allah. Tetapi bisa juga terjadi seperti Joyakim. Dia mungkin merasa mengenal Tuhan, tetapi dalam praktik yang dia lakukan bagaimana? Dia tidak melakukan. Itu disebut berbagi seperti bawah. Jadi guru raja. Alam kau berumah manis. Jadi ada itu ada pemikiran yang tidak pas dan tidak benar. Menurut raja Joyakim, dia itu adalah raja kalau memiliki istana yang mewah. Menurut dia, kan kita juga jangan mau berpikir seperti itu ya. Jadi hutan, kira-kira seperti itu. Nah, jadi hutan dan justru tidak. Jadi hutan, jadi hutan kan benar-benar. Jadi hutan, dan tidak. Tapi jadi Tuhan, betul. Jadi hutan, nasari tidak. Tapi jadi guru di asuhan, apalagi jadi guru di Tuhan, malah dinoto. Itu yang terjadi tadi si Joyakim. Dia berpikir dia itu raja karena memiliki istana yang mewah. Tuhan pertama, bukan langsung naik raja di situ. Raja di situ bukan memiliki istana yang mewah, tapi menjalankan aturan hukum dan keadilan itu, kebenaran itu dengan baik. Itu raja Ananda. Itu mana kesukaannya Babina. Sehingga kita banyak seperti kan inilah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dalam hidupnya. Apa yang dia lakukan? Kita belajar dari Joyakim. Ada 3 misalnya dalam ayat 1. Ini adalah ciri-ciri orang yang tidak mengenal Tuhan dalam hidupnya. Pertama, ayat 17. Manama pakun guru tidak pakuntum nasut torwala. Ini. Jadi ini adalah perilaku yang melihat hidup ini dalam 2 hal, untung dan rugi. Kalau untung dikerjakan, kalau rugi tidak dikerjakan. Guru pakun pikiran, hati dan pikirannya hanya semata-mata tertuju untuk memperoleh untung. Padahal coba, kita selalu diperhadapkan dalam pengalaman hidup kita. Ternyata kalau dari sisi untung dan rugi, banyak kok yang tidak untung dalam hidup kita. Apalagi kita orang percaya. Kita harus percaya bahwa untung bagi beruntung atau beruntung untung atau rugi. Untung atau rugi untung. Sehingga kita harus beruntung. Banyak di depan bersama-sama merugi asal untung dan rugi. Masih kira-kira banyak asal untung baik dan rugi. Apabila untung Teresa, untung baik dan rugi. Bilang ternyata hidup ini tidak bisa, tidak boleh hanya dari untung dan rugi. Orang yang percaya yang bisa. Kalau rugi, aku harus dibuka si berjauh. Apa ciri orang yang tidak mengenal Tuhan? Kalau dilakukan oleh Joyakim, meneruskan darah pasukan Ikon, mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Bukankah ini cerita-cerita, berita-berita yang kita dengar Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan kekayaan itu diperoleh dengan cara apa? Dengan cara ada sedikit bahasa lagi, ngomong-ngomong dulus, manusia menjadi serigala.
kepada sesamanya. Padahal yang diharapkan adalah homo homini homo, manusia itu menjadi manusia kepada sesamanya. Tapi itu yang terjadi. Itu yang realitas apalagi dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan kita. Bagaimana supaya kita naik, orang lain itu bisa katakanlah tidak peduli orang lain, bisa terjadi. Karena ini hanya untuk filosofi Bapak. Kalau ada bambu ya, bambu sama bambu, kalau kita belah bola atau bambu, ini filosofi bambu. Bambu itu ada bambu, dibolah, tapi lampulah, tapi belum untuk ada satu makan, baru yang tak selalu malas, kan sore kan, baru bambu itu bolah, belum terus ada bolah masuk bawah air, baru yang kira-kira seperti itulah filosofi bambu ini. Mau dipijak ke bawah orang lain tidak masalah, asal saya naik atas. Kira-kira idol jurnalis tujuan kita itu kan, apa pernah ketuduhan tujuan? Parla penalang manda kata mandalan bodoh-bodoh apa paksa menjalankan bodoh-bodoh apa paksa. Mana masih itu? Jadi Raja Joyani memberikan satu contoh yang tidak baik kepada rakyatnya pada saat itu. Dan mari kita lihat dengan segala ketidakadilan, dengan segala ketidakbenaran, dengan segala ketidakbejusan yang dilakukan oleh Raja Joyani pada saat itu, doa mulai dari dulu dipabusi, ya, musik, ya, tapi tidak cukup hanya itu. Mari kita lihat bagian yang terakhir dalam khotbah kita. Setelah Raja Joyani dipabusi, setelah ada lagi yang akan diterima oleh Raja Joyani karena segala kejahatan yang dia lakukan, yang menindas orang yang kecil, orang yang lemah. Ahmad. Jadi kita baca ayat 18 sampai ayat 19. Ketika nanti ayat 18 si Joyani akan mati. Kira-kira seperti itu. Jadi apakah ini yang mempertemukan orang kaya dan orang miskin? Lalu ini mempertemukan orang kaya dan orang miskin, bangsawan dan rakyat jelata, kematian. Itu nanti khotbah belum besok tentang orang kaya dan Lazarus. Kematianlah akan mempertemukan kita, baik siapa kita, yang berpangkat tidak berpangkat, pejabat dan orang rakyat biasa. Ketika ada kematian, maka itu yang mempertemukan kita. Kumasama kematian dan si Joyani. Apa yang akan dialami oleh Joyani? Saya anjay, tapi sedia tidak. Tidak akan ada orang lagi yang menangis, meratap. Cobalah kita bayangkan. Ketika tiba hari kematian kita, tidak ada yang menangis, meratap. Berarti apa yang terjadi di sini? Tidak ada yang baik yang dilihat orang, yang dilihat orang dari kehidupan kita. Itulah yang ingin disampaikan. Ketika dalam kematian Raja Joyani, tidak ada yang menangis, tidak ada yang meratap, yang berkata, "Ai, saya menangku, ai, kamu." Sudah dulu sungguh tragis akhir hidup yang seperti ini. Kemudian apa lagi yang lebih fatal lagi ayat 10. So halodi dunia kamu seperti keledai lah dia akan dikuburkan. Jadi ini kan Joyani manusia, raja yang besar pada saat ini. Dan kalau seorang raja yang mati meninggal berbiasa sekali cara penguburannya. Ada rempah-rempah, tempatnya juga khusus, ada pergabungan, bisa 20-30 hari bedakan pergabungan. Kalau raja yang meninggal, kan mari kita lihat ayat 19. Song halo di dunia kamu seperti keledai, isyarat, anjay isyarat, di korban di Yerusalem. Itulah akhir hidup orang yang tidak menjalankan keadilan dan kebenaran dalam hidup. Itulah akhir hidup dari orang yang menindas orang yang miskin dan orang yang lemah. Itulah akhir hidup dari orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Itulah akhir hidup dari orang yang selalu melihat untung dalam hidupnya. Itulah akhir hidup yang menjalankan katakanlah penyiksaan atau hal-hal yang tidak
berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ada satu konsekuensi yang akan kita berikan, akan kita bayar ketika kita melakukan hal demikian. Dan kita sampai kepada bagian penutup, bagian teks ini sesuai dengan tema kita. Kalau belajar dari kitab ini, Bapak Ibu, apa yang bisa kita temukan? Ada dua besar. Pertama, Allah peduli dan berpihak pada yang lemah. Allah peduli. Mungkin kita tidak peduli orang yang miskin. Kita tidak peduli kepada orang yang sakit, orang yang lemah. Tapi firman Tuhan berkata, Allah peduli. Dan ketika kita tidak peduli kepada orang yang demikian, pada ini saya ambil contohnya Matius 75 di konteks pada akhir zaman, ketika pada saat itu manusia itu akan menghadap Tuhan. Dan ketika mereka menghadap Tuhan, datang Tuhan berkata, masuklah engkau ke tempat yang gelap, situlah akan masa para penguasa. Kemudian mereka berkata, masih masuk ke tanah pujian. Bahwa Tuhan Yesus berkata, Allah disanggah rokean kau, lagi kerehan di mana? Tiki orang aku lagi kerehan di mana? Hidup, tiki berikan aku lagi rohani sama kau, tiki aku lagi dagang, lagi rohani mana? Pasir sirkon yang ketika saya lemah, kau tidak, asam tidak ini. Amal ini baru selesai dia dan tinggal berubah. Dah kami ambil ya, orang akan berbaju berikan. Tuhan berkata, apa yang tidak kau lakukan kepada saudara yang paling kecil ini, kau juga tidak melakukan kepada diri saya. Artinya apa Bapak Ibu? Yesus berpihak berdiri kepada orang yang miskin, lemah, yang sakit. Dan kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, bertemulah dengan orang-orang yang demikian dan sering-seringlah bertemu, peduli kepada orang yang miskin, yang lemah, melihat orang yang sakit. Pada saat itulah kita akan bertemu dengan Tuhan. Yang terakhir, kita dipanggil menjadi perpanjangan tangan Allah, membela yang lemah, menguatkan yang letih, dan menolong yang kecil. Jadi kita adalah tangan Tuhan di dunia ini yang dipakai Tuhan untuk bisa ketika ini terjadi. Ada yang lemah, kita akan membelanya. Ada yang letih, kita akan kuatkan. Dan ketika ada orang yang kecil, kita juga bisa menolong. Inilah peranan gereja, inilah peranan orang percaya secara khusus. Berarti Tuhan menolong dari orang-orang. Dengan demikian, terakhir 9 tahun dengan satu tentu komitmen dalam hati kita. Allah berpihak kepada orang yang lemah. Kalau menurut kita, saat ini kita adalah orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang tidak mau bertemu, berkawan dengan kita, tapi Allah mau bersahabat, berteman, memberkati kita. Dan yang kedua, Allah akan menolong orang-orang yang melakukan segala tidak benar dalam hidup ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Bapak kami di surga, Tuhan berkati, mengajarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang Tuhan berkati, orang-orang yang Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan di dunia ini. Akhirnya Tuhan menjadi berkat kepada orang yang lemah, kepada orang yang miskin, kepada orang yang tertindas, kepada orang-orang yang mungkin kurang beruntung di dunia ini. Ajarkan kami Tuhan akan juga bertanggung jawab kami yang dosa kita, dan ajarkan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran, pelaku-pelaku keadilan. Kami Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar apa yang menjadi tugas pelayanan dan tanggung jawab kami pada saat ini dapat kami bergunakan semata-mata untuk menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati jemaatku kami semua yang telah menerima firman pada dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kemudian dikeluarkan memberi wanita Bani Haleluya nomor 125 ayat 1 dan sebuah di ayat 6 dan akhirnya kita menuju ke dalam.
Doa bertubuh kita kalangan puji-pujian pakon terima kasih kita kepada Tuhan kembali bulan kita. Biar manusia kita kembali. Martike naria kita marunduk nyumbur akan martongko kita. Tuhan mendapat Bapa kami yang dari atas. Terima kasih apa puji-pujian masuk pakon kami kubah. Doa jawab kami. Para pokok hamba kami dalam penting bagi penduduk kami sehingga hari dari pangeran dan bersuara kami bagi kami kampun pasukan sunadu binari dan kami galakan antara pasukan kami Ezalo anjah pasukan kalangan kami bahwa pulang pun harus pakon parat pun halamu di dunia naga be masa abad ibadah sekolah di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Yang kita bertunggu, mari kita tunggu dan disambut di Tuhan Yesus Tuhan. Kami di bawah atas, sama sigma gerak, saya Roma Raja, saya sama aku sudi bertemu aku di tengah soal lain di atas. Berapa benar bisa dari aku luar hari-hari. Soal aku dosa, baik dosa soal makan dosa ulang anakku baik aku perlajuan ulang anakku dari pangaku ayam dus mada raja bagra turun apa sangapun disarukani nukani amin. Jalur siapa masuk dari hidup di murni Tuhan Yesus Kristus. Apapun boleh dilatih ibadah Bapa. Apa persoalan itu tidak pasti. Kesuhani kasihan agar depan. Amin. Salam.